Hai, selamat datang di Apoteker AI. Hari ini aku bakal bahas terkait dengan obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri pada gigi. Nah, sebelum itu aku pengen ngasih tahu ya, sebenarnya sakit gigi itu kan banyak banget penyebabnya. Bisa disebabkan karena infeksi, bisa disebabkan karena misalnya giginya bolong, atau misalnya juga banyak karang gigi. Banyak banget penyebab sakit gigi. Nah, aku bakal memberitahu kepada teman-teman obat yang bisa digunakan untuk nyeri gigi, tapi ini hanyalah untuk kasus sakit gigi yang bisa dikatakan mungkin tidak parah ya. Jadi sakit gigi yang tidak perlu sampai tataran penanganan dokter lebih lanjut gitu. Nah, obat apa aja itu kita bahas ya. Oke. Nah, yang pertama yang bisa digunakan untuk sebagai anti nyeri itu adalah paracetamol. Tapi mungkin kebanyakan paracetamol itu yang kalian ketahui hanyalah sebagai penurun demam ya, atau panas. Tapi sebenarnya paracetamol ini memiliki efek lain selain menurunkan demam, tapi dia juga sebagai analgesik atau meredakan nyeri. Oh my God! Semua obat ketika kita makan, maka dia akan memiliki sifat yang sistemik ya. Jadi kalau dimakan secara oral, maka sifatnya akan sistemik. Jadi misalnya teman-teman sakit kepala, kemudian sekaligus juga sakit gigi, terus juga sekaligus misalnya ada nyeri-nyeri di bagian tubuh yang lain, misalnya karena habis jatuh gitu ya. Maka ketika kalian minum obat paracetamol, maka ketiga tempat tersebut juga akan mereda rasa nyerinya. Mantap. Kok bisa? Jadi mungkin aku gambarkan ya, perjalanan obat dari awal kita makan ya, atau bahasanya gitu secara oral, dia akan melewati lambung. Ya, ketika di lambung sebagian obat mungkin ada yang hancur dan terserap di membran mukosa lambung, tapi sebagian besar obat itu akan diserap di usus karena memang panjang banget ya, dan luas permukaannya juga akhirnya sangat besar. Nah, setelah di usus, obat tadi kan sudah terdisolusi, sudah terlarut, kemudian dia akan berdifusi melewati membran, menembus, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, di sirkulasi darah ini kemudian dia akan langsung menuju liver atau hati. Di situ dia akan dimetabolisme terlebih dahulu, kemudian dialirkan menuju jantung dan dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Jadi misalnya kalian sakit kepala, kemudian juga sakit gigi, terus juga misalnya nyeri pinggang, jadi mungkin sekaligus ya bisa dirasakan. Nah, yang kedua golongan obatnya itu adalah NSAID. Jadi obat ini adalah obat antiinflamasi. Inflamasi itu apa? Inflamasi itu adalah peradangan yang disertai dengan ciri-ciri atau gejala merah, bengkak, nyeri, kemudian juga hilangnya fungsi. Dan kebanyakan sebenarnya obat untuk nyeri gigi itu sebenarnya kebanyakan adalah obat NSAID, karena biasanya nyeri di gigi itu disebabkan oleh inflamasi di gigi. Tapi kekurangan dari obat non-steroid antiinflamasi drug ini, obat NSAID ini punya efek samping mengiritasi lambung, karena sebenarnya dia menghambat prostaglandin yang ada di lambung. Padahal prostaglandin di lambung ini dia berfungsi untuk menekan atau menghambat produksi asam lambung yang berlebih, dan juga prostaglandin ini dia juga punya efek memberikan perlindungan kepada mukosa lambung. Contoh obat NSAID yang bisa dibeli tanpa resep dokter itu misalnya adalah ibuprofen, kemudian asam mefenamat, dan juga diklofenak. Sebenarnya masih banyak lagi sih selain obat-obatan tadi, tapi obat-obatan yang lain ini dia harus diberikan dengan resep dokter. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah merasakan nyeri, kemudian minum obat, tapi minum obat anti nyeri ini setelah itu kok terus-terusan ya rasa nyerinya masih tetap ada dan berhari-hari, aku sarankan teman-teman segera periksa ke dokter, karena bisa jadi sebenarnya ada masalah serius dalam gigi teman-teman dan perlu ditangani oleh dokter gigi secara mendalam. Misalnya perlu dilakukan tambal gigi, atau misalnya behel, atau bahkan bisa jadi harus operasi gitu. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya memang sakit gigi teman-teman ini sudah serius seperti yang aku sebutkan tadi, itu perlu untuk datang ke dokter gigi. Nggak cukup hanya sekedar obat pereda nyeri. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, dan komen di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, bakal aku bahas di video selanjutnya. Bye-bye!